A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina min barakatil ilm ma tashrahu bihi sudurana wa tunawwiru bihi uqulana wa tuzakki bihi a'malana wa tarfa'u bihi darajatina. Allahumma amin. Sahabat Al-Shifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab fikih yang alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan tentang fikih salat. Dan insya Allah kita sudah masuk ke pembahasan tentang penyempurna salat. Dan pertemuan kali ini adalah bagian kedua dari tema ini. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam amal-amal kita, terkhusus lagi dalam sholat-sholat kita. Namun sebelum itu mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dengan mengucap alhamdulillah, dan kita sampaikan kerinduan kita lewat salawat dan salam yang selalu kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian pertama kita sudah membahas beberapa poin tentang penyempurna salat. Di antaranya adalah raf'ul yadain, ketika kita mengangkat tangan. Kemudian wad'ul yadain, meletakkan tangan ketika dalam salat. Kemudian membaca basmalah, al-isti'adzah. Kemudian lagi kita juga sudah membahas tentang at-ta'min gitu ya. Al-qiraah atau membaca amin ketika salat, ketika imam sudah menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, dan ini sudah kita bahas. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali poin-poin tentang penyempurna salat, yaitu at-takbir wa tasmi' wa tahmid wa tasbih. Nah, ada 4 poin gitu ya. Nah, ini bagian pertama, yaitu amma takbir fayu'raf bi takbiratil intiqal. Apa yang dimaksud dengan takbir di sini? Takbir di sini adalah takbir intiqal. Ruknin min ruknin ila ruknin. Jadi takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi bukan takbir pas awal kali kita mau masuk sholat gitu ya. Allahu Akbar bunyinya gitu ya. Nah, tempat pertama ketika kita takbir pindah ini adalah inda syuru' fi ruku'. Ketika kita masuk ke ruku'. Nah, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, nah kita akan ruku. Nah, maka saat itu perpindahan dari berdiri kita ke ruku, nah kita membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, ini tempat yang pertama. Kemudian tempat yang kedua, inda syuru' fi sajdatil ula. Ketika kita masuk ke sujud yang pertama. Artinya ketika i'tidal gitu ya. Ketika kita i'tidal, nah kemudian kita akan masuk ke sujud yang pertama. Nah, kita mengucap takbir. Nah, ini tempat yang kedua. Wa tsalitsah inda raf'i minha lil julus. Nah, ketika kita bangun dari sujud pertama kita dan kita akan duduk di antara dua sujud. Nah, ini tempat yang ketiga ketika kita membaca at-takbir. Kemudian yang keempat adalah inda sajdati ats-tsaniyah, ketika kita sujud yang kedua. Nah, sujud yang pertama ke duduk. Nah, ini baca takbir. Kemudian mau sujud lagi. Nah, ini baca lagi takbirnya. Wal khamisah inda raf'i minha lil qiyam aw tasyahud. Nah, kemudian tempat yang kelima ketika kita membaca takbir itu adalah ketika kita bangun dari sujud yang kedua
ketika kita akan melanjutkan kembali ke rakaat berikutnya, yaitu berdiri. Nah, jadi ketika kita pengen lanjut ke rakaat berikutnya, nah kita kan berdiri. Nah, kita membaca takbir juga gitu ya, Allahu Akbar. Au tasyahud, atau ketika kita misalnya udah masuk ke rakaat kedua, tentu kita nggak langsung lanjut ke rakaat ketiga untuk berdiri. Tapi kita melakukan tahiyat atau tasyahud awal dulu. Gitu ya. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang terakhir yaitu tempat yang keenam, inda al-qiyam minat tasyahud ila raq'ati ats-tsalitsah. Nah, ini khusus gitu ya, ketika kita sudah pada rakaat kedua dan kita sudah tasyahud awal, nah kemudian kita akan berdiri. Nah, di sini juga kita membaca takbir gitu ya, ketika mau berdirinya. Nah, ini sahabat Al-Syifa, takbir intiqal, takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu ada 4 tempat. Mohon maaf, ada 6 tempat. Yang pertama ketika kita masuk ruku, yang kedua ketika kita masuk sujud yang pertama, yang ketiga kita berdiri gitu ya, atau bangun dari sujud yang pertama, artinya ketika kita mau duduk gitu ya di antara dua sujud. Yang keempat, inda sajdati tsaniyah, ketika kita mau sujud yang keduanya. Kemudian yang kelima, ketika kita berdiri gitu ya, bangun dari sujud yang kedua, yaitu mau berdiri gitu ya, kita masuk ke rakaat yang kedua. Kemudian yang keenamnya, kita berdiri atau bangun dari menyelesaikan gitu ya, tahiyat atau tasyahud awal mau atau ke rakaat berikutnya, yaitu ke rakaat yang ketiga. Nah, ini sahabat Al-Syifa tentang bacaan takbir ya, di luar takbir ketika kita mau mulai sholat. Nah, kalau takbir itu sudah kita bahas gitu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah at-tasmi'. Nah, tasmi' di sini adalah bacaan sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau takbir gitu ya, Allahu Akbar gitu ya. Kalau tasmi' sami'allahu liman hamidah. Nah, ini yang kita maksud dengan tasmi'. Bahwa an yaqul al-imam, nah tasmi' ini dikatakan atau dibaca oleh imam, wal munfarid, dan dibaca oleh seseorang yang sholatnya sendirian, wal munfarid. Inda raf'i minar ruku, ketika dia bangun dari ruku gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita ruku, nah kita bangun dari ruku, maka kita baca sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dibaca oleh siapa? Imam gitu ya. Artinya imam berarti dia lagi berjamaah dan dia sebagai imam gitu ya. Kemudian al-munfarid yang mana dia lagi sholat sendirian gitu ya. Adal ma'mum, nah dan ma'mum nggak baca itu gitu ya. Nggak baca sami Allahu liman hamidah karena sudah dibaca oleh imam gitu ya. Wa amma tahmid, nah kalau tahmid, nah tahmid yang dimaksud yang mana? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang kita maksud dengan tahmid. Bahwa an yaqul al munfarid wal ma'mum. Nah, dan ini dibaca oleh siapa kalau tahmid? Nah, tahmid dibaca oleh al munfarid, mereka yang sholatnya sendirian, tidak berjamaah, wal ma'mum, dan orang yang menjadi makmum dalam sholatnya. Nah, kapan waktunya? Indar raf'i minar ruku'. Nah, jadi ketika dia bangun dari ruku, gitu ya. Jadi kalau munfarid, orang yang sedang sholat sendirian, nah ketika dia selesai membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah, nah kemudian dia lanjut dengan Rabbana walakal hamd. Nah, ini juga dibaca oleh makmum. Ketika si makmum ini udah dengar imamnya membaca tasmi', nah maka dia ketika bangun membaca Rabbana walakal hamd. Nah, adal imam. Nah, imam enggak baca gitu ya. Imam enggak baca. Nah, tapi ada pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab yang kita sedang baca, an yaqulahal imam kadzalik. Nah, menurut beliau imam juga membaca bacaan tahmid.
Jadi ketika imam juga sudah selesai membaca tasmi'-nya gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian dia juga melanjutkan dengan bacaan Rabbana walakal hamd gitu ya. Nah, kemudian sahabat Al-Syifa, wa hadza bittifaq ammatihim. Nah, dan para imam madhab-madhab mereka sepakat gitu ya dengan pembahasan kita yang barusan. Ada Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi Syafi'i ada yang berbeda pendapatnya. Nah, bagaimana? Faqalu yujma' bainahuma al-munfarid wal imam wal ma'mum ala sawa. Nah, jadi menurut pendapat mazhab Syafi'iyah gitu ya, tasmi' kemudian tahmid. Nah, ini dibaca gitu ya oleh munfarid, kemudian dibaca oleh makmum, kemudian dibaca juga oleh imam. Gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Gitu ya. Baik tasmi' ataupun tahmid semua dibaca gitu oleh baik oleh makmum, imam dan orang yang sedang sholat sendirian. Gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah tasbih. Nah, ketika kita sudah membahas tadi takbir, kemudian tasmi', kemudian lagi tahmid, dan yang keempatnya adalah tasbih. Nah, tasbih ini bacaan yang mana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, ini ketika ruku gitu ya. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini ketika sujud. Nah, itu yang kita maksud dengan tasbih gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas dari pembahasan tasbih itu adalah fi adadihi tafsir madzhab. Nah, jadi dalam apa namanya jumlahnya, dalam kuantitas bacaan tasbihnya para ulama berbeda pendapat gitu ya. Minimal berapa sih yang dia baca ketika si misalnya yang sholat ini mendapatkan kesunahan dari bacaan tasbihnya. Nah, ini para imam madhab berbeda pendapat terkait ini. Yang pertama, indal ahnaf. Jadi dalam pendapat madhab Hanafi. La tatimmus sunnah illa bithalathi tasbihat alal aqal. Jadi kalau pendapatnya madhab Hanafi, dikatakan dia sudah melaksanakan sunnah membaca tasbih ketika dia minimal sudah baca tasbihnya 3 kali. Jadi kalau di bawah itu dia belum mendapatkan kesunahan dari membaca tasbih dalam sholat. Ya, la tatimmus sunnah, dia tidak mendapatkan kesunahan illa kecuali bisalasi tasbihat dengan 3 tasbih alal aqal gitu ya, minimal. Nah, jadi sahabat Al-Syifa barangkali ada yang bermadhab Hanafi gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa minimal membaca tasbihnya 3 kali. Kemudian yang kedua pendapatnya madhab Hanbali. Wa indal Hanabilah tujazi wahidah. Nah, jadi menurut pendapat madhab Hanbali gitu ya. Nah, ketika dia sudah membaca tasbih gitu ya, 1 kali tujazi, artinya dia sudah sah gitu ya. Dia sudah boleh pindah ke rukun berikutnya. Nah, wa mazada fahuwa sunnah. Nah, kemudian kalau pengen dilebihin jadi 2, 3, 4, nah maka itu juga sunnah masuk. Nah, tadi kalau kita melihat ke pendapatnya mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa minimal 3. Tapi kalau pendapat mazhab Hanbali minimalnya 1. Kemudian pendapat yang ketiga wa inda asy-Syafi'iyah. Nah, kalau menurut pendapat madhab Syafi'iyah, adnahu thalath wa aqsahu 11. Jadi minimal 3 kali gitu ya. Dan maksimal 11 kali. Nah, membaca tasbihnya. Baik ketika dia ruku gitu ya, ataupun ketika dia sujud. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapatnya madhab Maliki, adnahu thalath. Nah, minimal dia membaca 3 tasbih gitu ya, 3 kali baca, wala hadda li aktsarih, dan tidak dibatasi maksimalnya berapa. Nah, kalau kita runutkan gitu ya, pendapat keempat mazhab ini dalam membaca tasbih, yang pertama, kalau mazhab Hanafi minimal 3, menurut mazhab Hanbali minimal 1,
Menurut mazhab Syafi'i minimal 3 dan maksimalnya 11, dan menurut mazhab Maliki nah minimal 3 dan maksimalnya tidak dibatasi. Nah, ini lebih apa namanya, rinci lagi gitu ya perbedaan pendapat ulama. Ketika tadi membaca takbir, kemudian tasmi dan tahmid, nah dalam segi jumlah, nah ini tidak ada perbedaan pendapat gitu ya, semuanya satu kali. Tapi kalau dalam bacaan tasbih, nah ini ada perbedaan pendapat. Tafsil akhir, nah ini penjelasan yang lebih detail lagi gitu terkait tasbih. Yang pertama, lil munfarid an yusabbih adad ma yasha. Nah, jadi ketika seseorang dia sholatnya sendirian, nah dia bertasbih semau dia. Jadi mau istilahnya 10, 11 atau di bawah itu juga gak masalah. Kalaupun lebih gak masalah juga. Karena dia sholat sendirian gitu ya. Lil imam an yusabbih khamsan alal aqal hatta yudarik man khalfahu thalathah. Nah, tapi kalau sahabat El-Syifa ada yang jadi imam, nah maka sahabat El-Syifa tasbihnya minimal 5 kali. Gitu ya. Nah, kenapa 5 kali? Supaya makmumnya dia mendapat atau dapat kesempatan membaca tasbihnya 3 kali. Gitu ya. Karena ya kalau kita ruku pasti kita yang imam duluan bacanya. Nah, makmum nyusul. Jadi otomatis ketika imam dia bacanya 5 kali, nah si makmum bakal keburu gitu baca 3 kali tasbihnya. Gitu ya. Laisa lil imam an yazid ala ihda asyarah. Nah, si imam gitu ya, gak boleh baca tasbihnya dilebihkan dari 11. Nah, kenapa? Riayatul hal makmumin. Nah, ini menjaga gitu ya, menjaga kondisi makmum. Karena kita nggak tahu yang lagi sholat di belakang kita itu, gitu ya, orang misalnya yang lagi banyak kerjaan sehingga ketika dia sholat gitu ya, belum sempat dzikir juga dia udah pergi lagi gitu ya, karena banyak tugas misalnya. Atau orang yang sakit dia nggak bisa lama-lama dalam duduk atau berdiri gitu ya, sehingga dia pengen segera menyelesaikan sholat berjamaahnya. Nah, jadi kalau si imam dia melambatkan gitu ya, mohon maaf ketika dia mau baca tasbihnya lama-lama, nah dikhawatirkan ini mengganggu kekhusyuan para makmumnya. Nah, jadi kalau madzhab Syafi'i dibatasi gitu ya, sampai 11 kali gitu ya maksimal. Nah, nah itu bisa kita perhatikan kecuali an yakuna dzalika biridha minhum. Nah, kita lebih gitu ya membaca dari 11-nya karena memang kita udah tahu gitu ya kondisi makmumnya. Jadi makmum kita udah siap gitu ya dengan melamakan sholatnya, nah maka kita nggak apa-apa kalau kondisinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kita sebagai imam wajib menjaga kondisi makmum gitu ya. Jadi ya sama ketika kita baca apa namanya Al-Fatihah, kemudian kita juga membaca surat apa namanya yang sunnahnya setelah Al-Fatihah. Nah, kita ngelihat juga kondisi makmumnya. Kalau maghrib justru disunahkan memperpendek bacaannya. Jadi gak boleh lama gitu ya. Misalnya dengan membaca Atin gitu ya, membaca Al-Ma'un, membaca Al-Kautsar. Nah, ini sunnah gitu ya. Membaca surat pendek gitu ya dalam sholat maghrib. Nah, yang agak misalnya perlu dipanjangkan kayak sholat subuh gitu ya. Nah, ini sunnah dipanjangkan. Nah, ini pendapat atau poin yang pertama sahabat Al-Syifa terkait penyempurna sholat bagian kedua. Yang pertama tadi udah kita bahas takbir, yang kedua tasmi, yang ketiga tahmid, dan yang keempat tasbih. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya tentang penyempurna sholat itu adalah at-tasyahud al-awwal, atau lebih familiar di kalangan kita dengan sebutan tahiyat awal. Sama aja gitu ya. Nah, kalau kita melihat dan merujuk kepada madhab-madhab, ternyata mereka juga memiliki perbedaan dalam mengklasifikasikan hukum dari tasyahud awal itu sendiri. Nah, yang pertama, menurut pendapat Hanbali dan Hanafi, wajib indal ahnaf wal hanabilah. Nah, menurut pendapatnya madhab Hanafi dan Hanbali,
bahwa tasyahud awal itu adalah wajib. Tubtil tabtul as-shalah bitarkihi amdan. Jadi ketika seseorang dia kemudian sholat, yang sholatnya itu ada 3 rakaat dan 4 rakaat, tentu di sana ada tasyahud awal. Nah, ketika seseorang dia melewati begitu saja dengan sengaja meninggalkan tasyahud awal, nah maka dia telah batal sholatnya. Karena dalam madhab Hanbali dan Hanafi, tasyahud awal itu wajib, gitu ya. Wala tabtul bitarkihi sahwan. Nah, kalau dia meninggalkannya itu karena lupa, gitu ya. Nah, ini enggak masalah. Ini tidak sampai membatalkan sholatnya, gitu ya. Wa yajibu lahu sujud as-sahwi. Nah, namun kemudian dia perlu sujud sahwi. Dia wajib sujud sahwi sebagai pengganti lupa dia tadi karena telah meninggalkan tasyahud awal. Kemudian pendapat Syafi'i dan Maliki. Wa 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah sunnah muakkadah. Nah, jadi pendapat Syafi'i dan Maliki hukumnya tasyahud awal itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. La tabtul as-salah bitarki 'amdan. Nah, ketika seseorang dia meninggalkan secara sengaja tasyahud awal ini, nah ini enggak sampai ngebatalin gitu ya. Kalau menurut pendapat ini. Au sahwan gitu ya. Jadi baik sengaja ataupun lupa, nah ini tetap tidak membatalkan salatnya. Wa yujbaru fihi ma bisujudi as-sahwi. Nah, namun kemudian dia dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Gitu ya. Warrajih fihi annahu wajib. Nah, menurut pendapat muallif atau penulis kitab ini, nah beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama bahwa tasyahud awal itu wajib. Gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat juga dan membaca kitab fikih Safinah gitu ya atau buku fikih Syafi'i yang lainnya yang menyatakan bahwa tasyahud awal itu sunnah gitu ya. Jadi masuknya ke ab'ad. Jadi sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkannya, nah maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, kalau yang hay'ah, nah itu dia ketika tertinggal gitu ya, nggak sampai membatalkan juga, tapi kemudian dia tidak disunnahkan juga untuk melaksanakan sujud sahwi. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi menurut pendapat dari pengarang kitab ini, beliau lebih merajihkan atau lebih menguatkan pendapat bahwa tasyahud awal itu hukumnya wajib. Jadi ketika seseorang dia meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, nah ini bisa ngebatalin sholatnya. Nah ini perlu kita perhatikan ya sahabat El-Shifa. Nah kemudian waman tarakahu sahwan fafaraqal ardo biyadaihi wa rukbataihi. Ketika seseorang gitu ya, dia sudah duduk di rakaat kedua. Nah, kemudian dia lupa tasyahud awal. Kemudian si lutut dan tangannya itu sudah meninggalkan lantai. Nah, itu kondisinya. Wa kana ilal qiyami aqrab, dan dia sudah lebih dekat untuk berdiri. Fala ya'udu ilaih. Nah, maka dia enggak boleh duduk lagi untuk melaksanakan tasyahud awal. Artinya dia melanjutkan kembali untuk berdiri sekalipun dia belum tasyahud awal. Nah, wa in ada, kalau dia balik lagi untuk tasyahud awal, batalat salatuhu. Nah, maka batallah salatnya. Inda ammatihil madhab. Nah, menurut pendapat umum dari madhab-madhab. Nah, ini perlu diperhatikan sahabat Al-Syifa. Jadi kalau kita tadi itu sekali lagi untuk penekanan aja supaya kita nggak lupa. Ketika lutut kita dan tangan kita sudah dia berdiri gitu ya, tidak berada di lantai lagi, kemudian kondisinya tubuh kita juga sudah lebih dekat untuk berdiri.
Nah, maka nggak boleh balik lagi untuk tasyahud awal, lanjutkan aja gitu ya. Paling nanti kita di ujung sujud sahwi. Karena kalau kita balik lagi gitu ya ke tahiyat awal atau tasyahud awal, nah ini bisa batal sholat kita. Ada al-Malikiyah. Nah, mayoritas madhab berpendapat demikian. Tapi pendapatnya madhab Maliki, nah ini enggak sampai ngebatalin, gitu ya. Faqalu lahu ar-ruju' wa in qama ma lam yatim qiraatul Fatihah. Jadi menurut pendapat Malikiyah, enggak masalah dia balik lagi untuk tasyahud awal, gitu ya. Nah, wa in qama, nah kalau misalnya tadi si seseorang itu udah berdiri, nah dan belum membaca surat Al-Fatihah, maka dia boleh gitu ya, balik lagi. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihah, nah maka lanjut aja gitu ya, menurut pendapat Malikiyah. Kemudian wazada asy-Syafi'iyah sunnah fi as-shalah 'ala nabi. Nah, mazhab Syafi'i menambahkan gitu ketika tasyahud awal ini dengan membaca as-shalah 'ala nabi, salawat kepada Nabi. Sunnah gitu ya. Jadi hukumnya sunnah menambahkan salawat kepada Nabi ketika dia tasyahud awal gitu ya. Ketika selesai tasyahud awal sebelum dia berdiri maka baca dulu salawat kepada Nabi. Amma man adahum fala yarawna sunniyataha. Jadi kalau kita ngelirik ke pendapat mazhab-mazhab lain menurut penulis, nah belum gitu ya, belum, beliau tidak mendapatkan bahwa ada pendapat dari mazhab-mazhab lain yang menyatakan kesunahan membaca salawat ketika dia selesai membaca tasyahud awal. Bal dhahabal ahnaf ila an man qala amdan ada salatahu. Bahkan justru gitu ya, kalau menurut pendapat mazhab Hanafi, ketika seseorang membaca salawat kepada Nabi secara sengaja gitu ya, a'ada salatahu, maka dia perlu mengulang salatnya lagi. Nah, dia telah menambahkan itu gitu ya. Nah, ini cukup apa namanya, perbedaannya cukup ini juga gitu ya. Jadi justru tadi kalau kita ngelihat pendapatnya Syafi'i justru disunnahkan. Tapi menurut pendapat Hanafi ketika dia membaca salawat ini dengan sengaja, a'ada salatahu, jadi harus mengulang salatnya. Gitu ya. Wa man qalaha sahwan, ini masih menurut pendapat Hanafi, tapi kalau dia bacanya itu karena lupa, wajaba alaihi sujud as-sahwi. Nah, maka wajib baginya untuk sujud sahwi. Nah, ini perbedaan yang mencolok gitu ya, dalam bacaan sholawat gitu ya, antara pendapatnya Syafi'i dan Hanafi. Nah ini sahabat Al-Syifa poin kedua dari bagian kedua dari poin penyempurna sholat gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya gitu ya, yaitu tentang as-shalah ala nabi fi tasyahud akhir. Kita membaca salawat pada tasyahud akhir. Namun insyaallah kita bahas pembahasan ini di sesi berikutnya setelah jeda ini. Sahabat Al-Syifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang penyempurna salat gitu ya. Setelah tadi jeda terlebih dahulu. Sebelum jeda kita sudah membahas dua hal. Yang pertama terkait tasbih, tahmid, takbir dan tasmi'. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang tasyahud al-awwal atau tahiyat awal gitu ya, lebih familiar di kita seperti itu. Dan tadi kita juga sudah ngebahas dan menyinggung as-shalah 'alan nabi, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal gitu ya, dengan perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya. Dan setelah jeda ini kita akan masuk ke pembahasan tentang salawat kepada Nabi fi tasyahud akhir, pada tasyahud akhir. Qala amatul a'immah hiya sunnah. Nah, menurut para imam-imam madhab gitu ya, kecuali madhab Asy-Syafi'i, bahwa
salawat pada tahiyat atau tasyahud akhir ini adalah sunnah. Nah, faqad qalu innaha fard. Nah, menurut pendapat mazhab Syafi'i, justru salawat kepada Nabi itu di tasyahud akhir ini adalah fardu. Nah, jadi ketika seseorang dia meninggalkan gitu ya, tasyahud ini atau salawat ini, dia telah batal salatnya menurut pendapat Asy-Syafi'i. Sekali lagi, kalau menurut pendapat mazhab yang lain itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah ketika seseorang meninggalkan salawat ini maka tidak batal salatnya. Ini perbedaan pendapat. Wal arjah wa ma dhahaba ilaihil jamaah. Nah, pendapat yang paling kuat menurut penulis bahwa pendapat itu gitu ya, atau pendapat yang kuat gitu dipegang oleh pendapatnya mayoritas mazhab, yaitu mayoritas mazhab Asy-Syafi'i, mohon maaf, mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Karena tadi Syafi'i berbeda pendapat. Li'tidadihi bima shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sesuai gitu selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu ketika seseorang gitu ya, annahu qala lirrajul bi yad'u fi sholatihi falam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang salat kemudian dia enggak baca falam yusalli 'ala Nabi, dia tidak membaca selawat kepada Nabi. Tsumma da'ahu faqalahu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundangnya atau memanggilnya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, "Idza da'a ahadukum falyabda bihamdillah wa tsana 'alaihi." Nah, kemudian ketika dia berdoa, seseorang gitu ya berdoa, falyabda bihamdillah, maka mulailah dengan membaca alhamdulillah wa tsana 'alaihi dan memujinya. Tsumma liyusalli 'alan nabi, kemudian bacalah salawat kepada Nabi. Tsumma liyad'ullah bima syaa wa lam ya'mur bil i'adah. Nah, kemudian berdoalah kepada Allah SWT apapun doanya, walam ya'murhu bil i'adah. Dan Rasulullah SAW, nah ini apa namanya asyahidnya, dan Rasulullah tidak menyuruh gitu ya seseorang ini untuk mengulang sholatnya. Nah, artinya tadi si seseorang ini dia udah ninggalin salawat gitu ya. Nah, tapi Rasulullah dia tidak menyuruh mengulang sholatnya. Nah, maka mayoritas mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki, nah menyatakan bahwa sholawat gitu ya di tasyahud akhir ini hukumnya sunnah gitu ya. Wala khilaf bainal madzahib ala annahu yusannu lil musalli ba'da shalah fihi an yad'u Allah bima syaa min khairid dunya wal akhirah. Nah, kemudian ketika seseorang sudah membaca tasyahud akhir kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi. Nah, para madhab-madhab tidak ada yang berbeda pendapat tentang kebolehan kita menambahkan doa-doa setelah membaca setelah membaca salawat kepada Nabi. Nah, yang penting berdoanya untuk an yadullah bima syaa min khairid dunya wal akhirah, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, jadi kalau masalah berdoa gitu ya setelah seseorang sudah membaca tasyahud akhir kemudian dilanjut dengan salawat kepada Nabi, nah tidak ada perbedaan pendapat gitu ya, mau doa apapun dia. Nah, kita lanjut. Wastahabbu jami'an an yakuna ad-du'a bil ma'thur. Nah, tapi para ulama mazhab-mazhab ini gitu ya, semuanya sepakat menyunnahkan gitu ya. Doa itu atau diutamakan doa-doanya diambil dari dalil-dalil yang ada gitu ya, baik diambil dari Quran, baik diambil dari as-sunnah gitu ya. Nah, ini lebih diutamakan gitu ya. Wa abbahu an yakuna bima warada fil Qur'an. Nah, dan yang paling dianjurkan gitu ya, dan yang paling dicintai doa itu adalah doa yang ada pada Al-Qur'an. Nah, jadi sahabat Asy-Syifa ketika kita pengen berdoa kita di tasyahud akhir, nah kita pilih gitu ya doa-doanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa karahu fihi du'a bima yushbih kalaman nas. Dan hukumnya makruh
ketika seseorang dia berdoa dengan pembicaraan-pembicaraan yang mirip kayak, pembicaraan manusia gitu ya. Pembicaraan ya orang-orang. Jadi dia berdoa itu kayak istilahnya kata-katanya itu kayak lagi ngobrol gitu ya. Kayak lagi nggak berdoa, kayak nggak lagi sholat. Nah ini makruh hukumnya. Makanya kita lebih dianjurkan ngambil doa-doanya yang ma'thur dari Al-Quran atau dari hadis misalnya, gitu ya. Wala yazid ad-du'a an qadri at-tasyahud. Nah, dan dia berdoanya jangan lebih gitu ya dari ukuran lama tasyahud. Nah, jadi dikira-kira aja, jangan terlalu lama gitu ya. Wala ba'sa an yad'u bima sya'a ba'da salam. Nah, kalau seseorang misal dia pengen memperbanyak doanya gak apa-apa kalau ba'da salam gitu ya. Bebas mau berapa lama pun gitu ya. Wa yutil kama yasha ma huduri qalbihi. Nah, dan dia memperpanjangnya semau dia ma huduri qalbihi gitu ya dengan kehadiran hatinya, khusyuk gitu ya. Wa khulus at-tawajjuh fihi ilallah, dan dia ikhlas gitu ya. Tawajjuh, mendekatkan diri dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat Al-Syifa poin tentang salawat pada tasyahud akhir gitu ya. Tadi kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Nah, selain mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, ini efeknya ketika seseorang meninggalkannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i otomatis batal gitu ya. Tapi menurut mazhab selainnya maka tidak batal gitu ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar sehingga nanti berpengaruh gitu ya. Jadi kalau sahabat Al-Syifa yang bermadzhab Syafi'i, nah jangan meninggalkan salawatnya gitu ya. Tapi kalau yang lain gitu ya, karena sunnah, maksudnya bukan berarti kita tinggalkan, enggak gitu ya. Justru kita perlu membacanya supaya kita dapat pahala kesunahan. Ini penjelasan saja ketika kita suatu waktu gitu ya meninggalkan salawat ini, nah insyaallah salatnya enggak batal gitu ya. Nah, kemudian sahabat Al-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya itu adalah al-qunut. Kunut gitu ya. Sighatuhu wa hukmuhu wa mahalluhu. Dan yang akan kita bahas dari kunut ini adalah sighahnya gitu ya, lafaznya, kemudian hukumnya dan tempatnya atau waktunya kapan sih gitu ya kita baca kunut. Nah, kemudian kunut itu ada dua lafaz gitu ya yang sering kita dengar. Yang pertama adalah min hadits Hasan bin Ali, dari hadits Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada saya kalimat aqwaluhunna fil witr. Nah, jadi kata-kata atau kalimat-kalimat nah yang dibaca pada witir, fil witr. Nah, bunyi lafaz kunutnya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini lafaz yang pertama terkait kunut. Nah, dan mazhab Syafi'i mengambil lafaz ini dalam kunut-kunutnya. Nah, kemudian lafaz yang kedua dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, bunyi kunutnya adalah Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa nu'minu bik wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid
narju rahmatak wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jiddu bil kufri mulhiq. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabihi akhadal ahnaf, dan sighah ini atau lafadz ini digunakan oleh mereka yang bermadhab Hanafi. Wala ba'sa an yadhum sighatain ma'an. Nah, dan enggak apa-apa kita ngegabungin keduanya dalam kunut kita gitu ya. Jadi kita pengen baca keduanya, enggak masalah gitu ya. Wabihi akhadal Malikiyah wal Hanabilah. Nah, dan itu dilakukan oleh mereka yang bermadhab Hanafi, yang bermadzhab Maliki dan Hanbali gitu ya. Walil musalli an ya'khudh bi aidzalika syad, dan seorang yang salat silakan diambil aja yang dia mau gitu ya, baik yang pertama ataupun yang kedua ataupun kedua-duanya, enggak masalah gitu ya. Kemudian yang kedua, sahabat syafat, setelah kita membahas tentang lafaz dari kunut adalah hukumnya. Apakah sama gitu ya hukum mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain tentang kunut ini? Nah, yang pertama, qunut indal ahnaf wajib. Nah, menurut pendapat Hanafi, qunut itu hukumnya wajib. Wujubil witr fi jami'i ayyamis sanah. Nah, dalam sholat witir gitu ya. Nah, ini hukumnya wajib gitu ya menurut pendapat mereka. Fi jami'i ayyamis sanah, dalam keseluruhan hari-hari selama 1 tahun gitu ya. Jadi ya selama di sana memang dia melaksanakan sholat witir, nah maka dia membaca gitu ya kunut itu karena hukumnya wajib gitu ya. Nah, kemudian wa mahalluhu, nah tempatnya, waktunya kapan kalau dalam mazhab Hanafi? Aqibal qiraah fi raqatil akhirah minal witr. Nah, jadi di rakaat terakhir gitu ya. Jadi setelah seseorang misalnya di rakaat ketiga gitu ya. Nah, misalnya dia pengen sholat witirnya itu 3 rakaat. Nah, dia setelah sholat atau rakaat ketiga, setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjut dengan membaca surat pendek. Nah, maka sebelum dia ruku, nah dia baca dulu kunut. Ya, nah ini perbedaannya nanti dengan pendapat-pendapat yang lain. Kalau pendapat mazhab Hanbali, pendapat Hanafi, nah kunutnya itu sebelum dia ruku. Gitu ya. Jadi qabla ruku yukabbir tsumma yaknut. Jadi sebelum ruku, nah dia takbir dulu Allahu Akbar, kemudian dia membaca kunut. Ya. Wa yujzi'uhu an yaqnut ba'da ruku' idza nasiyahu. Nah, kalau dia lupa kunutnya sebelum ruku', nah maka dia boleh melaksanakan kunutnya itu setelah ruku'. Ya. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi. Wala yaqnutun fi ghairihi. Nah, dan mereka mah gitu ya, tidak kunut di selainnya. Artinya di selain witir. Illa indan nawazil, kecuali itu dalam sholat misalnya nanti ada musibah gitu ya. Nah, kemudian biasanya kan ada kunut nazilah. Nah, barulah gitu ya mereka berkunut lagi selain di sholat witir gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalnya kunut di sholat subuh gitu ya. Kemudian yang kedua pendapatnya mazhab Hanbali, al-qunut indal Hanabilah sunnah. Nah, tapi tadi gitu ya, kalau menurut pendapat mazhab Hanafi hukumnya wajib pada sholat witir, dan pendapatnya mazhab Hanbali hukumnya sunnah fil witir gitu ya, sunnah pada witir. Nah, kapan waktunya? Wa mahalluhu ba'da raf'i minar ruku' al-akhirah fil witir. Itu setelah dia bangun dari ruku'. Ya, pada rakaat terakhir dari salat witir. Wa yajuz qabla ruku'. Nah, dan pendapat mazhab ini juga boleh dilakukannya sebelum ruku'. Wal awal afdol. Nah, tapi ketika dia bisa kunutnya itu setelah ruku', nah ini yang paling afdol gitu ya. Wa yakrahuna al-qunut fi ghairil witr. Nah, dan mereka memakruhkan kunut
di selain witir. Nah, illa fin nawazil, kecuali pada kunut nazilah. Nah, ini dibolehkan gitu ya menurut pendapat mazhab Hanbali. Kita lanjut ke pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i. Wal qunut inda Syafi'iyah sunnah. Nah, hukumnya sunnah fi salati subhi fi jami' ayyamis sana. Jadi menurut pendapat Asy-Syafi'i sunnah gitu ya dilakukan kunut itu pada setiap sholat subuh, tidak dibatasi pada sholat witir gitu ya. Apakah hanya dalam sholat subuh aja pendapat mazhab Syafi'i? Nah, ternyata tidak, sahabat Syifah, yaitu wa fil witri fin nisfi tsani min Ramadan. Kemudian disunnahkan kunutnya menurut mazhab ini pada sholat witir juga fi nisfi syahri Ramadan. Jadi setengah kedua pada bulan suci Ramadan. Jadi 16 ke atas kita sampai akhir Ramadan. Nah, ini menurut pendapat madhab Asy-Syafi'i. Nah, waktunya atau tempatnya di mana dia harus kunut? Ba'da ruku' fi tsaniyati as-subhi. Nah, jadi di rakaat kedua gitu ya. Dan setelah ruku'. Nah, sunnahnya demikian. Kalau dalam sholat subuh. Nah, kalau dalam sholat witir wa akhiratul witir. Dan pada rakaat terakhir pada sholat witir. Nah, kemudian kita lanjut ke pendapat terakhir tentang kunut gitu ya, yaitu pendapatnya mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hukum dari kunut itu sendiri adalah sunnah. Berarti sama gitu ya dengan pendapatnya Syafi'i dan Hanbali, sunnah gitu ya. Namun tadi pendapatnya Hanabilah dan Syafi'i yang agak bedanya di sholat subuh gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i menambahkan yaitu di setiap sholat subuh. Fi sholati as-subhi. Nah, menurut pendapat Maliki juga sunnahnya pada sholat subuh ya. Wala yaqnutuna fil witr. Dan pendapat mazhab ini gitu ya, mereka tidak berkunut pada sholat witir. Taisiran 'alan nas. Nah, untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan orang-orang. Gitu ya. Falyakhudh al-musalli bima syaa. Nah, dan orang yang sholat dia ngambil aja pendapat yang pengen dia ambil gitu ya. Kemudian wayandub an yakun qabla ruku'. Nah, dan disunnahkannya menurut pendapat Maliki dia kunutnya itu sebelum ruku. Ya. Makanya ketika saya mendapati dulu gitu, ketika kuliah di Sudan gitu ya, orang-orang Sudan mayoritas mazhabnya adalah Maliki. Nah, ketika dia selesai gitu ya, membaca surat pendek gitu ya, dari rakaat kedua salat subuh, nah dia nggak langsung ruku gitu ya. Nah, dia ternyata sedang membaca kunut gitu ya. Walaupun awalnya saya nggak tahu itu lagi kunut gitu ya. Karena suaranya tidak dikeraskan. Nah, ternyata gitu ya, lama-kelamaan paham, oh ini gitu ya, dia lagi kunut. Wa yajuz liman nasyahu an yaqnut ba'da ruku'. Nah, dan dia boleh melaksanakan kunutnya setelah ruku gitu ya. Kalau memang dia lupa misalnya tidak melaksanakan kunutnya sebelum ruku. Nah, kemudian sahabat al-Syifa kita masuk ke poin terakhir dari penyempurna sholat itu, yaitu attikhad atau ittikhad as-sutrah. Kita mengambil sutrah dalam sholat. Wa huwa minas sunnah al-kharijah an mahiyatis shalah. Nah, mengambil sutroh ini adalah sunnah gitu ya. Sunnah yang ada di luar salat. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza shalla ahadukum", ketika salah satu di antara kalian salat, falyusalli ila sutrah. Nah, dia salatnya memakai sutroh gitu ya. Bawa sutroh atau ngambil sutroh, wal yadnu minha, dan dia mendekatkan dirinya kepada sutroh tersebut. Nah, was sutroh, apa itu sutroh? Kullu ma yaj'aluhu al-musalli baina yadayhi liman ai mururi ahad amamahu. Jadi segala sesuatu yang si musolli atau yang orang sholat itu dia mengambil apapun itu gitu ya, untuk meletakkan di depannya
di depan ketika dia sholat gitu ya, supaya tidak ada orang yang melewatinya. Nah ini sutroh, jadi bukan hanya misalnya di beberapa masjid suka ada gitu ya, kita lihat ada papan gitu, jadi nggak mesti itu gitu. Jadi segala sesuatu yang menandakan gitu ya, bahwa dia lagi sholat gitu ya, yang kemudian fungsinya adalah supaya orang-orang tidak lewat di depan dia. Nah ini sutroh gitu ya. Wa tatahaqqaqu bi ayyi syai'in yusalli ilaihi kajidar. Jadi apapun itu boleh gitu ya. Misalnya kita dengan menggunakan dinding. Nah, kita sholatnya dekat ke dinding. Nah, ini gak masalah juga gitu ya. Au amudun fi masjid. Nah, kita menggunakan sutroh gitu ya dengan tiang pun gak masalah. Au asa magruzah atau dengan apa namanya tongkat gitu ya. Nah, kalau dulu kan kayak masjid itu belum kayak sekarang kita di keramik gitu ya. Kalau dulu ya masih tanah. Nah, dengan menancapkan tongkatnya. Nah, ini bisa juga gitu ya, digunakan menjadi sutroh. Wa idza lam yakun syai' min dzalika falyakhut khattan taulan aw 'ardan amamahu. Nah, kalau semua benda itu enggak ada sahabat syifa. Nah, misalnya sahabat syifa ke gurun atau ke gunung yang memang enggak ada pohon-pohonan gitu ya. Enggak ada bebatuan misalnya. Nah, maka supaya kita dapat apa namanya kesunahan ini gitu ya, ngambil sutroh ini bisa juga dengan kita membuat garis gitu ya. Dengan membuat garis panjangnya ke depan, kemudian di pinggirnya juga gitu ya lebarnya. Wa qad tujzi sajadah al-musalli. Nah, dan bisa juga gitu ya sutroh ini dengan kita menggunakan sajadah yang kita ambil dari rumah gitu ya. Nah, itu fungsinya apa sih? Supaya nggak ada orang itu sembarangan dia lewat di depan kita. Karena itu fungsinya sutroh. Nah, dulu pernah ana tanyakan gitu ya kepada guru, saya, hukum mengambil sutroh ini gitu ya, sunnah pada zatnya atau sunnah ketika misalnya supaya nggak ada orang aja lewat gitu ya. Nah, kata beliau, sunnah pada zatnya, walaupun nggak ada orang, misalnya tadi kita lagi di gunung, lagi di padang pasir gitu ya, otomatis nggak bakalan ada yang lewat depan kita. Nah, tapi tetap kita disunnahkan untuk mengambil sutroh gitu ya. Jadi sekali lagi bukan terbatas ketika kita khawatir ada orang yang lewat di depan kita ketika kita lagi sholat gitu ya. Nah, kemudian sahabat al-syifa, wahiyya mustahabbah lil munfarid wal imam. Nah, dan ini gitu ya disunnahkan kepada mereka yang sholat sendirian dan untuk imam. Nah, kenapa makmum enggak? Karena sutroh makmum itu adalah imam. Jadi si makmum enggak perlu lagi dia ngambil sutroh gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, dan imam juga tadi sekali lagi perlu gitu ya, inda khaufil murud baina yadayhi, ketika dia khawatir ada yang lewat di depan dia. Tapi sekali lagi gitu ya, mengambil sutroh ini sunnah pada zatnya. Wala tustahabbu lil ma'mum. Nah, dan makmum enggak disunahkan gitu ya untuk mengambil sutroh karena sutroh dia adalah imam. Nah, kemudian yang terakhir sahabat al pembahasan kita tentang sutroh adalah wa ya'tham almar bainal musalli wa sitratahu. Jadi seseorang dia akan mendapatkan dosa ketika dia udah tahu gitu ya di depannya itu ada sholat, ada yang lagi sholat, kemudian sudah ada sutrohnya dia lewat begitu aja. Dia itu berdosa, ya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, lau ya'lam almar baina yaday al-musalli madza alaih. Jadi ketika seseorang ada yang dia melewati gitu ya, apa namanya orang yang lagi sholat, lakana an yaqif arba'ina kharifan. Dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik daripada dia harus melewati orang yang lagi sholat. Nah, artinya apa sahabat al-syifa? Ini sangat penting sekali. Bahkan tadi disebutkan di sini adalah berdosa gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati gitu ya kalau yang lagi sholat. Nah, ya kita juga jangan sembarangan juga sholatnya gitu ya. Jangan misalnya dekat pintu gitu kan biasanya orang mau keluar gitu ya. Jadi di pertengahan.
Nah, kemudian kita udah ngerasaan, aman gitu ya, ini udah kita pakai sutroh juga gitu ya. Nah, yang lain tetap aja ada yang kayak gitu. Ya kita, apa namanya, berusaha menghalangi gitu ya supaya dia nggak lewat. Nah, kalau misal dia kekeh aja, udah biarin aja gitu karena, apa namanya, mengganggu kehusuan sholat kita. Nah, dan dia tentu dosa gitu ya, karena dengan sengaja udah dihalangin, terus dia masuk gitu ya, ingin melewati batas gitu ya, ketika kita sholat. Walil musalli an yadfa'al mar baina yadayhi wa sutratihi. Jadi orang yang lagi sholat juga, dia perlu mengusahakan gitu ya, ketika ada orang yang pengen lewat depan dia untuk menghalangi. Jangan dibiarin gitu ya. Ya kalau bagaimana kalau anak kecil, ya kalau bisa ya kita halangin dulu, kalau dia kekeh udah biarin aja. Karena dia nggak tahu gitu kan. Ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutrah." Nah, ketika seorang dia sudah mengambil sutroh gitu ya, ketika dalam salatnya falyadfa' man yajtaz baina yadayhi. Nah, maka dia perlu menghalangi ketika ada orang yang pengen lewat di depan depan dia, gitu ya. Nah, demikian sahabat Al-Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini tentang penyempurna salat bagian kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.